Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eliviana. Saya dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi 4B Universitas Bhinneka PGRI Tulungagung. Nah, di sini saya akan menyampaikan materi pembelajaran tentang model referensi OSI. Untuk pengertiannya, Open System Interconnection atau biasa disingkat OSI Layer merupakan standar komunikasi yang ditetapkan dalam jaringan komputer. Komunikasi ini yang menyebabkan semua alat komunikasi dapat saling berkomunikasi melewati jaringan. Selanjutnya terdapat 7 macam OSI layer. Yang pertama, application layer, yang kedua, presentation layer, yang ketiga, session layer, yang keempat, transport layer, yang kelima, network layer, yang keenam, data link layer, dan yang ketujuh, bicycle layer. Nah, di sini terdapat penjelasan tentang application layer. Application layer yang merupakan lapisan paling atas dari model OSI dan bertanggung jawab dalam menyediakan sebuah interface antara protokol jaringan dengan aplikasi yang ada pada komputer. Nah, selanjutnya penjelasan tentang presentation layer. Presentation layer bertanggung jawab untuk mendefinisikan sintaks yang digunakan oleh host jaringan untuk berkomunikasi. Selanjutnya penjelasan tentang session layer. Session layer yang bertanggung jawab untuk mengendalikan sesi koneksi dialog seperti menetapkan, mengolah, juga memutuskan koneksi antar komputer. Lanjut, penjelasan tentang transport layer. Transport layer bertanggung jawab dalam mengirimkan pesan antara dua atau lebih host pada jaringan. Kemudian penjelasan tentang network layer. Network layer berfungsi untuk mengartikan alamat IP, membuat header buat paket, lalu melakukan routing melalui internet working dengan menggunakan router dan switch layer 3. Kemudian data link layer. Data link layer berfungsi untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Dan yang terakhir, bicycle layer. Bicycle layer adalah sebuah layar pertama atau yang terendah dari model OSI. Layar ini bertanggung jawab untuk mentransmisikan bit data digital dari bicycle layer perangkat pengirim atau sumbernya menuju ke bicycle layer perangkat penerima atau tujuan melalui media komunikasi jaringan. Nah, selanjutnya terdapat cara kerja OSI layer. Proses yang terjadi pertama yaitu pada application layer dengan menyediakan program aplikasi email yang akan digunakan untuk mengirim data ke komputer lain melalui jaringan. Pada presentation layer, email tersebut kemudian dikonversi menjadi sebuah format jaringan. Kemudian pada session layer akan dibentuk sebuah sesi perjalanan data tersebut dari mulai dibentuk sampai selesainya proses pengiriman. Pada transport layer, data tersebut dipecah menjadi bagian kecil dan kemudian akan dikumpulkan kembali pada transport layer si penerima. Pada network layer akan dibuatkan sebuah alamat yang ditentukan jalan dan akan dilalui oleh data tersebut untuk dapat sampai pada tujuan. Pada data link layer, data akan dibentuk menjadi sebuah frame dan alamat fisik dari perangkat pengirim dan penerima akan ditetapkan. Kemudian, layar terakhir bicycle layer mengirimkan data tersebut melalui sebuah medium jaringan menuju ke lapisan transport si penerima. Kemudian, alur yang sama terjadi pada komputer tujuan, di mana dimulai dari layar paling bawah atau bicycle layer sampai pada layar paling atas atau application layer. Nah, ini pembahasan yang terakhir tentang tujuan utama penggunaan model OSI, yaitu untuk membantu desainer jaringan memahami fungsi dari tiap-tiap layer yang berhubungan dengan aliran komunikasi data, termasuk jenis-jenis protokol jaringan dan metode transmisi. Nah, itu tadi sedikit penjelasan materi tentang model referensi OSI dari saya.
Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.